Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan budaya dan sumber daya alam, juga merupakan rumah bagi banyak inovator dan penemu berbakat. Mereka telah menciptakan berbagai inovasi yang tidak hanya memajukan teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia, tetapi juga memberikan dampak positif di kancah global. Di video ini, kita akan mengupas kisah para penemu asal Indonesia yang karyanya telah mengubah dunia. Dari teknologi telekomunikasi hingga konstruksi mutakhir. Semua berasal dari tangan-tangan jenius anak bangsa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di sini kita akan mengupas banyak cerita inspiratif. Indonesia bukan hanya tentang keindahan alam dan budayanya. Di balik itu ada banyak ilmuwan dan insinyur yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi dunia. Meskipun seringkali kurang mendapat perhatian, karya mereka terus memberikan dampak besar. Mari kita mulai dengan salah satu penemu paling dikenal. Sosrobahu adalah sebuah inovasi teknik konstruksi yang dikembangkan di Indonesia, tepatnya oleh Insinyur Djokorda Rakasukawati. Teknik ini memungkinkan pembangunan jalan layang tanpa mengganggu lalu lintas di bawahnya secara signifikan. Bagaimana cara kerjanya? Lengan beton. Inti dari teknik ini adalah lengan beton yang panjang. Lengan ini berfungsi sebagai penopang utama untuk gelagar beton yang nantinya akan menjadi bagian dari jalan layang. Rotasi. Yang unik dari Sosrobahu adalah lengan beton ini dapat diputar. Bayangkan lengan beton yang awalnya sejajar dengan jalan di bawahnya, kemudian diputar hingga 90 derajat. Dengan rotasi ini, konstruksi jalan layang dapat dilakukan di atas lengan beton yang sudah berada di posisi tegak lurus. Keuntungan. Minim gangguan. Lalu lintas. Karena konstruksi utama dilakukan di atas, lalu lintas di bawahnya tidak terganggu secara signifikan. Ini sangat menguntungkan terutama di daerah yang padat lalu lintas. Efisiensi waktu. Proses konstruksi menjadi lebih efisien karena tidak perlu menunggu, lalu lintas berhenti total. Inovasi lokal. Sosrobahu merupakan inovasi asli Indonesia yang telah diakui dunia. Nomor 2, Mbah Moejair, sang penemu ikan mujair. Ikan mujair yang kita kenal saat ini ternyata memiliki sejarah penemuan yang menarik. Sosok di balik penemuan ikan air tawar yang populer ini adalah Mbah Moejair. Siapa Mbah Moejair? Seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur. Hidup pada sekitar tahun 1890 sampai 1957. Dikenal gigih dan memiliki ketertarikan pada dunia perikanan. Mengapa dinamakan ikan mujair? Nama mujair diambil dari nama Mbah Moejair sendiri sebagai penghormatan atas jasanya dalam menemukan dan membudidayakan ikan tersebut. 3. Penemu pondasi ceker ayam adalah Profesor Dr. Ir.M. Sediatmo, seorang insinyur sipil Indonesia yang sangat berpengaruh. Pondasi ceker ayam adalah salah satu inovasi teknik sipil yang dirancang untuk mengatasi masalah konstruksi di atas tanah lunak atau berawa-rawa. Tentang pondasi ceker ayam. 1. Desain inovatif. Sistem pondasi ini terdiri dari pelat beton dengan pipa-pipa berbentuk menyerupai cakar ayam yang ditanam ke dalam tanah. Struktur ini meningkatkan stabilitas dan menyebarkan beban bangunan secara merata. 2. Efektif untuk tanah lunak. Didesain khusus untuk tanah yang sulit menopang beban berat, seperti di daerah rawa atau berlumpur. 3. Pertama kali diterapkan. Teknologi ini pertama kali digunakan pada tahun 1961 dalam pembangunan menara listrik di daerah rawa-rawa di Pluit, Jakarta. 4. Keunggulan. Pondasi ini lebih hemat material dan biaya dibandingkan pondasi konvensional untuk tanah lunak, sekaligus lebih tahan terhadap pergeseran tanah. Terdapat sistem infrastruktur pondasi cakar ayam yang ditemukan oleh Prof. Sediatmo pada 1961. Pondasi ini menjadi inovasi bidang arsitektur karena tidak memerlukan sistem drainase dan memiliki daya topang bangunan yang kuat. Dapat mencapai hingga 600 ton per kolom. Salah satu tempat yang menggunakan temuan Prof. Sediatmo adalah landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta. 4. Dr. Yogi Ahmad Erlangga adalah seorang matematikawan Indonesia yang dikenal atas kontribusinya dalam pengembangan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan Helmholtz yang sangat relevan dalam industri perminyakan.
Persamaan Helmholtz sering digunakan untuk simulasi gelombang akustik dalam eksplorasi seismik, salah satu teknik penting dalam mencari sumber minyak dan gas bumi. Dr. Yogi menciptakan metode iteratif baru yang dikenal sebagai Preconditioned Krylov Subspace Method, yang secara signifikan mempercepat penyelesaian persamaan Helmholtz. Pendekatan ini sangat membantu dalam mempercepat proses komputasi simulasi gelombang yang kompleks, menghemat waktu dan biaya. Dalam eksplorasi minyak, merepresentasikan propagasi gelombang akustik di bawah permukaan bumi yang digunakan untuk memetakan struktur bawah tanah. Kontribusi Dr. Yogi. Dr. Yogi menemukan cara membuat solusi persamaan Helmholtz lebih efisien, terutama untuk model bawah tanah yang kompleks, melalui 1. Preconditioning. Teknik untuk mengubah sistem persamaan agar lebih mudah diselesaikan. 2. Krylov Subspace Methods. Pendekatan iteratif untuk mendekati solusi persamaan linear besar. Metode ini telah diaplikasikan oleh berbagai perusahaan perminyakan besar untuk eksplorasi sumber daya alam. 5. B.J. Habibie dikenal sebagai salah satu tokoh besar Indonesia yang berjasa dalam dunia teknologi, khususnya di bidang penerbangan. Beliau tidak secara langsung menemukan sesuatu yang spesifik, tetapi lebih dikenal karena kontribusi ilmiahnya yang sangat signifikan. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah teori crack progression, Habibie Factor. Habibie mengembangkan teori yang disebut crack progression theory, yang berkaitan dengan analisis retakan pada material pesawat terbang. Teori ini memungkinkan pesawat dibuat lebih ringan namun tetap kuat dan aman. Teknologi ini digunakan secara luas dalam industri penerbangan modern. Habibie juga terlibat dalam pembuatan beberapa jenis pesawat, termasuk 1. Pesawat N250, pesawat regional turboprop yang dikembangkan oleh IPTN, sekarang PT DI, pada tahun 1990-an. Pesawat ini adalah kebanggaan Indonesia karena sepenuhnya dirancang dan dibuat oleh putra-putri bangsa. 2. Pesawat CN-235, pesawat angkut sedang yang bekerja sama dengan Spanyol. Jadi, meskipun Habibie bukan penemu dalam arti seperti Thomas Edison atau Alexander Graham Bell, kontribusinya di dunia teknologi sangat besar dan diakui secara internasional. 6. Dr. Warsito Purwotaruno adalah seorang ilmuwan Indonesia yang dikenal atas inovasinya dalam teknologi alat terapi kanker berbasis Electrocapacitive Cancer Therapy, ECCT. Teknologi ini memanfaatkan medan listrik statis untuk membunuh sel-sel kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Berikut adalah detail tentang alat ini. Electrocapacitive Cancer Therapy, ECCT. 1. Cara kerja. ECCT bekerja dengan menggunakan medan listrik statis yang diarahkan untuk melemahkan dan menghancurkan sel-sel kanker. Medan listrik ini mengganggu mekanisme pertumbuhan sel kanker, sehingga mereka tidak dapat berkembang biak dan akhirnya mati. 2. Keunggulan. Non-invasif, tidak memerlukan pembedahan, tidak menimbulkan efek samping berat seperti terapi kanker konvensional, kemoterapi atau radiasi. Dirancang agar dapat digunakan oleh pasien di rumah dengan panduan dokter. 3. Inovasi. Lokal, alat ini adalah hasil riset mandiri Dr. Warsito di CTech Labs Edward Technology, sebuah lembaga riset yang ia dirikan di Tangerang, Indonesia. Penemuannya telah diakui secara internasional, meskipun masih menghadapi tantangan regulasi di dalam negeri. 4. Penggunaan. Umumnya digunakan untuk beberapa jenis kanker, termasuk kanker payudara dan kanker otak. Dapat dipersonalisasi sesuai dengan kondisi pasien. Dr. Warsito Purwotaruno adalah bukti nyata bahwa inovasi dalam bidang kesehatan dari Indonesia bisa bersaing di dunia internasional. Namun, alat ini masih menghadapi tantangan dalam hal pengakuan resmi dari regulator medis, sehingga penerapannya perlu pengawasan ketat. 7. Muhammad Nurhuda, seorang ilmuwan dari Universitas Brawijaya, Malang, adalah penemu kompor biomasa, yang dikenal dengan nama kompor biomasa Nurhuda. Penemuan ini berfokus pada solusi energi alternatif yang ramah lingkungan dan efisien. Berikut adalah informasi tentang kompor biomasa ini. Kompor biomasa Nurhuda 1. Cara kerja. Kompor ini menggunakan bahan bakar dari biomasa seperti serbuk gergaji, sekam padi, tongkol jagung, atau limbah organik lainnya. Biomasa dibakar di dalam ruang pembakaran khusus untuk menghasilkan panas, dengan memanfaatkan proses pembakaran yang optimal dan rendah emisi. 2. Keunggulan. Efisiensi tinggi.
memanfaatkan panas secara maksimal sehingga bahan bakar lebih hemat. Ramah lingkungan, menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Ekonomis, menggunakan bahan bakar murah dan mudah ditemukan di pedesaan. Sederhana, desainnya mudah digunakan oleh masyarakat umum, terutama di wilayah terpencil. 3 tujuan pembuatan. Muhammad Nur Huda menciptakan kompor ini untuk membantu masyarakat pedesaan, khususnya yang sulit mendapatkan akses energi konvensional seperti gas LPG. Selain itu, kompor ini juga bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. 4. Penghargaan dan dampak. Kompor biomasa ini telah mendapatkan pengakuan internasional karena inovasinya dalam energi terbarukan. Di Indonesia, alat ini membantu banyak rumah tangga di daerah terpencil untuk mendapatkan energi masak yang terjangkau dan ramah lingkungan. Kompor ini adalah contoh inovasi sederhana namun berdampak besar, menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan bisa berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat. 8. Dr. Jo Hin Tejio adalah seorang ilmuwan genetik asal Indonesia yang menemukan jumlah kromosom manusia yang benar, yaitu 46 kromosom. Penemuan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam dunia genetika. Konteks penemuan sebelum penelitian Dr. Jo Hin Tejio, ilmuwan percaya bahwa manusia memiliki 48 kromosom berdasarkan penelitian sebelumnya. Namun hasil ini ternyata keliru karena teknik yang digunakan saat itu belum cukup canggih. Penemuan revolusioner. Pada tahun 1955, Dr. Jo Hin Tejio bersama Albert Levan melakukan penelitian di Laboratorium Institut Genetika, Lund, Swedia. Mereka menggunakan metode perbaikan pada teknik kultur jaringan dan mikroskopi. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa manusia sebenarnya memiliki 23 pasang kromosom atau 46 kromosom, 22 pasang autosom, dan 1 pasang kromosom seks. Penemuan ini mengoreksi pemahaman sebelumnya yang keliru. Dampak penemuan 1. Kemajuan dalam genetika. Penemuan ini menjadi dasar penting bagi pengembangan ilmu genetika modern, termasuk pemahaman tentang kelainan genetik, seperti sindrom Down, yang disebabkan oleh tambahan kromosom ke-21. 2. Pengaruh global. Penemuan ini diterima secara luas oleh komunitas ilmiah dunia dan menjadi referensi utama dalam studi genetika manusia. Pengakuan. Meskipun kontribusinya sangat besar, nama Dr. Jo Hin Tejio kurang dikenal di tanah air dibandingkan dengan di dunia internasional. Namun, ia tetap menjadi salah satu ilmuwan Indonesia yang paling berpengaruh dalam bidang biologi. 9. Dr. Adi Utarini, seorang peneliti kesehatan masyarakat dari Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta, adalah tokoh utama di balik inovasi pemberantasan demam berdarah di Indonesia melalui teknologi nyamuk berwolbachia. Penelitiannya telah memberikan dampak besar dalam pengendalian penyakit demam berdarah dengue, DBD, yang menjadi masalah kesehatan serius di banyak negara tropis. Apa itu nyamuk berwolbachia? Wolbachia adalah bakteri alami yang ditemukan pada 60% spesies serangga, tetapi tidak secara alami ada di nyamuk Aedes aegypti, vektor utama demam berdarah. Ketika nyamuk Aedes aegypti diinokulasi dengan Wolbachia, bakteri ini mencegah virus dengue berkembang biak di tubuh nyamuk. Nyamuk yang membawa Wolbachia tidak dapat menularkan virus dengue ke manusia, sehingga membantu memutus rantai penularan. Penelitian dan implementasi. 1. Project World Mosquito Program, WMP. Dr. Adi Utarini memimpin program WMP di Indonesia, yang fokus pada pelepasan nyamuk berwolbachia ke lingkungan. Penelitian utamanya dilakukan di Yogyakarta, yang dipilih sebagai lokasi uji coba. 2. Hasil penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa pelepasan nyamuk berwolbachia mampu mengurangi kasus demam berdarah hingga 77% di wilayah uji coba. Program ini diakui sebagai salah satu strategi paling efektif untuk mengendalikan DBD tanpa menggunakan pestisida berlebihan. Dampak dan pengakuan. Dampak positif. Pendekatan ini tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga lebih berkelanjutan dibandingkan dengan metode pengendalian nyamuk tradisional. Strategi ini memberikan harapan untuk memberantas demam berdarah di daerah endemik lainnya. Pengakuan global. Pada tahun 2020, Dr. Adi Utarini masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi Time Magazine, sebagai penghormatan atas kontribusinya dalam kesehatan masyarakat global. 10. Profesor Dr. Khoirul Anwar.
Dilihat dari namanya, Yup benar orang Indonesia. Beliau yang menemukan dan sekaligus pemilik paten teknologi 4G berbasis OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. 3GPP Long Term Evolution, atau yang biasa disingkat LTE adalah sebuah standar komunikasi, akses data nirkabel tingkat tinggi yang berbasis pada jaringan GSM Edge dan UMTS SASA SPA. Jaringan antarmukanya tidak cocok dengan jaringan 2G dan 3G, sehingga harus dioperasikan melalui spektrum nirkabel yang terpisah. Teknologi ini mampu download sampai dengan tingkat 300 Mbps dan upload 70 Mbps. Layanan LTE pertama kali dibuka oleh perusahaan Telia Sonera di Stockholm dan Oslo pada tanggal 14 Desember 2009. Khairul Anwar adalah alumni Teknik Elektro ITB dengan cum laude di tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan di Nara Institute of Science and Technology, NAIS, dan memperoleh gelar master di tahun 2005, serta doktor di tahun 2008. Beliau juga penerima IEEE Best Student Paper Award of IEEE Radio and Wireless Symposium, RWS, tahun 2006 di California. Penemuan teknologi 4G berbasis OFDM diawalinya dengan ide nyeleneh mengurangi daya transmisi untuk meningkatkan kecepatan transmisi data. Penurunan daya dilakukan hingga 5 dB saja, 100.000 kona 10 pangkat 5 kali lebih kecil dari teknologi sebelumnya. Dan hasilnya, kecepatan transmisi meningkat. Pada paten keduanya, Khairul Anwar kembali membuat dunia kagum. Kali ini adalah menghapus sama sekali guard interval GE. Tentu saja ini malah membuat frekuensi yang berbeda akan bertabrakan, alih-alih menambah kecepatan. Namun, anak Indonesia asli asal Kediri ini mengkompensasi resiko tersebut dengan mengembangkan algoritma khusus di laboratorium. Hasilnya interferensi tersebut dapat diatasi dengan unjuk kerja yang sama, seperti sistem biasa dengan adanya GI. Asisten profesor di JAIST ini masih terus mengasah kemampuannya. Meski berprestasi cemerlang di Jepang, Khairul Anwar menyimpan keinginan untuk kembali ke Indonesia jika telah menjadi salah satu tokoh terkemuka di bidang telekomunikasi. 11. Michael Iskandar atau akrab disapa Om Chia adalah seorang mekanik motor legendaris asal Indonesia. Beliau dikenal sebagai sosok di balik inovasi mesin Big Bang yang revolusioner di dunia balap motor. Meskipun telah berpulang, warisan dan kontribusinya dalam dunia otomotif, khususnya balap motor, tetap abadi. Mengapa mesin Big Bang begitu istimewa? Mesin Big Bang merupakan desain mesin motor di mana semua piston meledak hampir bersamaan. Desain ini memberikan karakteristik unik seperti tenaga yang lebih merata dan akselerasi yang lebih responsif. Inovasi ini sangat berpengaruh dalam dunia balap motor, terutama di kelas MotoGP. Valentino Rossi, salah satu pembalap MotoGP paling sukses sepanjang masa, diketahui sangat mengagumi mesin Big Bang. Kehebatan mesin ini, yang turut dikembangkan oleh Michael Iskandar, menjadi salah satu faktor kunci di balik kesuksesan Rossi dalam meraih berbagai gelar juara dunia. Warisan Michael Iskandar kontribusi Michael Iskandar tidak hanya terbatas pada pengembangan mesin Big Bang. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang sangat berdedikasi pada dunia balap motor Indonesia. Semangat dan inovasinya menginspirasi banyak generasi mekanik dan pembalap muda di Indonesia. 12. Berawal dari pemikiran, suatu saat kayu hutan dan minyak bumi akan habis. Minto, guru SD Negeri Prambon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur Jatim, memikirkan pembuatan kompor tenaga surya. Ketika itu tahun 1986. Pengetahuannya tentang sifat lensa dan penyerapannya terhadap panas mengilhami pembuatan kompor tenaga matahari itu. Minto mengakui, kompor tenaga surya berfungsi ganda yang dihasilkannya memang tidak praktis. Memang perlu penyempurnaan supaya lebih praktis, ujarnya. Kompor tenaga surya hasil buah karya Minto ini tidak hanya dinikmati tetangga-tetangga dekatnya, tetapi juga oleh para pembelinya. 13. Warisan Chandra Mukti dalam pertanian kedelai Chandra Mukti, tokoh terkemuka di Grobogan, berperan penting dalam mengembangkan varietas kedelai berproduktivitas tinggi, mencapai produktivitas 3,4 ton per hektar, jauh melampaui rata-rata nasional 1,3 ton. Inovasinya termasuk sistem Budi Mixed Farming, BMF, yang mengoptimalkan budidaya kedelai di kondisi tropis. Pendekatan ini membawa kelompok Tani Kabul Lestari meraih pengakuan nasional pada tahun 2007 atas prestasi agribisnes mereka. 14.
Suatu slogan yang sangat mudah diingat dan tidak dapat dipungkiri berhasil dalam menyehatkan masyarakat Indonesia. Slogan, atau lebih tepatnya konsep ini dicetuskan oleh seorang tokoh gizi Indonesia, kelahiran Malang pada tahun 1904 bernama Purwosoedarmo. Profesor Purwosoedarmo adalah ahli gizi Indonesia yang berpengaruh, sering disebut sebagai Bapak Gizi di Indonesia. Berikut adalah beberapa fakta penting tentangnya. Lahir 20 Februari 1904 di Indonesia, meninggal 13 Maret 2003 di Jakarta Pendidikan. Lulus dari Universitas Indonesia. Kontribusi, dia memainkan peran penting dalam meningkatkan kondisi gizi di Indonesia, terutama pada tahun 1950-an, ketika banyak orang menderita kekurangan gizi dan penyakit terkait. Karyanya telah berdampak abadi pada kesehatan masyarakat dan gizi di Indonesia. 15. Sejarah singkong mukibat, yang dikenal sebagai warisan gerakan 1001 Barisan Tani Indonesia, merupakan elemen kunci dalam perjuangan melawan krisis pangan pada tahun 1960-an. Gerakan ini, yang dipimpin oleh Asmoy Cipto Darsono, mempromosikan inovasi dalam pertanian, termasuk sistem okulasi yang dikembangkan oleh Mukibat dari Kediri. Metodenya mengubah varietas singkong yang tidak berguna menjadi sumber hasil panen yang efisien, bahkan mencapai 100 kg per tanaman. Gerakan 1001 tidak hanya mendukung petani, tetapi juga menghubungkan mereka dengan ilmuwan yang mengarah pada pengembangan varietas padi baru, seperti padi gogo. Meskipun telah mencapai keberhasilan, BTI menekankan bahwa kurangnya lahan membuat petani tetap dalam kemiskinan. 16. Joni Setiawan adalah astronom asal Indonesia yang diakui secara internasional, dikenal karena penemuan 15 planet ekstra surya. Gelar doktornya Dr. Rer. Nat, menunjukkan prestasi akademisnya yang tinggi. Saat ini, ia bekerja di Max Planck Institute for Astronomy di Jerman. Salah satu temuan pentingnya, HIPE 13044b, mengubah pandangan tentang pembentukan bintang karena ditemukan mengorbit bintang tua dengan sedikit logam, sebuah hal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Temuan lainnya, TW Hydrae b, merupakan penemuan pertama planet yang terbentuk di sekitar bintang muda, membuka kajian baru dalam astronomi. Karya-karya Joni dipublikasikan di jurnal ilmiah terkemuka, menginspirasi generasi muda untuk mengejar karir di bidang astronomi. Joni sudah menemukan 15 planet ekstra surya. Sejak 2003, planet terakhir yang ia temukan pada 2010 bernama HIPE 13044b. Planet ini mengorbit bintang lansia dan minim kandungan logam, HIPI 13044. Melansir Times, penemuan ini membuka cara pandang baru tentang proses pembentukan bintang loh. Sebab sebelumnya diyakini bahwa bintang tua dan minim kandungan logam tak mungkin memiliki planet. Artinya, temuan HIPE 13044b ini spektakuler. Jadi nggak salah temuannya itu masuk penobatan 10 penemuan sains terbaik pada 2010. Masih dari Times, temuan Joni tersebut bisa disejajarkan dengan temuan Gliese 581g yang merupakan planet asing mirip Bumi dan temuan para fisikawan di European Organization for Nuclear Research, CERN. Keren kan? Selain HIPE 13044b, temuan besar Joni lainnya yang mengejutkan dunia sains adalah planet TW Hydrae b. Temuan ini tergolong mencengangkan karena di antara ratusan planet ekstra surya, tak satu pun yang mengorbit pada bintang yang berusia muda. Tapi TW Hydrae b ini mengorbit bintang TW Hydrae, bintang yang baru berusia 8-10 juta tahun, 1:500 usia matahari. Max Planck Institute for Astronomy pun mengakui penemuan TW Hydrae b sebagai salah satu penemuan spektakuler. Sebab untuk pertama kalinya, ilmuwan berhasil menemukan secara langsung sebuah planet terbentuk dalam lingkaran cakram yang berputar pendek setelah kelahiran bintang. Hal ini memungkinkan kajian baru dalam pembentukan bintang dan migrasi planet. Adapun beberapa planet lain yang sudah dia temukan bersama timnya, yaitu HD 4753, 6b, HD 11977b, HD 70573b, TW Hydrae b, Civirginis b, HD 47536c, HD 110014b, dan HD 110014c. Semua sudah dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah, misalnya Astronomy Astrophysics, The Astrophysical Journal, dan Nature. Dari teknologi penerbangan hingga alat kesehatan,
para penemu asal Indonesia ini telah memberikan kontribusi luar biasa bagi dunia. Sayangnya, masih banyak dari mereka yang kurang dikenal di tanah air sendiri. Sebagai anak bangsa, kita harus lebih bangga dan menghargai karya-karya mereka. Siapa tahu, mungkin kamu yang akan menjadi inovator besar berikutnya? Jangan lupa untuk like, share, dan tulis di kolom komentar. Penemu mana yang paling menginspirasi kamu? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.